Assalamualaikum. Hai Kak, kembali lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Gimana nih kabarnya? Ustazah harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa, gak usah keluar rumah kalau gak penting-penting amat. Mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beberapa jenis karakteristik bunyi, seperti nada dan desah, kekuatan bunyi, dan juga timbre atau warna bunyi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Jadi disimak dengan baik ya, dan jangan lupa untuk memperhatikan LKS dan buku paketnya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai dari hukum Mersenne. Nah, hukum Mersenne ini ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama, panjang senar. Semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan oleh gitar misal. Yang kedua, ada luas penampang. Semakin besar luas penampang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, ada tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang keempat, massa jenis senar. Semakin kecil massa jenis senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Nah, untuk rumus itu F sama dengan 1/2L akar F per AR. Selain karakteristik bunyi, ada juga yang namanya resonansi bunyi, di mana resonansi ini adalah ikut bergetarnya suatu sumber bunyi akibat sumber bunyi yang lain. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi sumber-sumber bunyi tersebut sama, akibatnya dapat memperkuat bunyi aslinya. Untuk beberapa alat yang dapat menunjukkan peristiwa resonansi itu ada dua. Yang pertama, beberapa beban yang digantung dengan tali. Nah, sekarang kakak-kakak silakan memperhatikan gambar yang sudah tertera di situ. Nah, berdasarkan gambar, ketika kita mengayunkan beban A, ternyata beban B juga ikut. Tetapi beban C itu dalam keadaan diam karena panjang tali di beban A dan B itu sama, sedangkan di beban C itu berbeda, lebih pendek. Nah, sama halnya dengan ketika kita mengayunkan beban B. Beban A pun tetap ikut berayun dan beban C tetap dalam keadaan diam. Beda halnya ketika pada saat beban C diayun, beban A dan B itu tetap diam. Pada saat beban yang digantung dengan tali, dapat disimpulkan bahwa tali penggantung ini harus sama agar terjadi resonansi yang panjang. Yang kedua, ada kolom udara atau resonansi. Nah, jika garpu tala dengan frekuensi tertentu itu dibunyikan di atas kolom udara atau resonansi, kemudian resonansi digerakkan naik turun, suatu saat terdengar bunyi yang lebih keras dari bunyi aslinya secara berulang-ulang. Pada saat terdengar bunyi yang keras dari bunyi aslinya tersebut dikatakan dalam resonansi terjadi peristiwa resonansi. Pada saat terjadi penguatan pertama itu disebut dengan resonansi pertama. Begitupun selanjutnya, pada saat terjadi penguatan kedua berarti terjadi resonansi kedua. Nah, resonansi ini ada syaratnya. Misal nih, resonansi pertama syaratnya jika L sama dengan 1/4 lambda. Untuk resonansi kedua syaratnya jika L sama dengan 3/4 lambda. Untuk L sendiri merupakan panjang kolom udara atau resonansi di atas permukaan air, sedangkan lambda merupakan panjang gelombang yang terbentuk. Seperti biasa, agar lebih bisa dipahami, kita akan membahas satu contoh soal. Di situ sudah ada bunyi soalnya. Berdasarkan soal, langsung saja kita tulis apa saja yang bisa kita ketahui. Diket atau yang diketahui. Di situ pada saat sumber bunyi beresonansi pertama artinya L1 sama dengan 0,19 meter. Oke, L1 udah kita
ketahui. Nah, dari sini bisa kita lihat yang kita tanyakan adalah resonansi yang pertama. Tadi kan sudah nih, resonansi pertama itu L1. Yang ditanya adalah panjang gelombang bunyi. Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa L itu merupakan panjang kolom udara, sedangkan lambda itu panjang gelombang. Nah, berarti yang ditanyakan adalah lambda, panjang gelombang, dengan rumus L1 sama dengan 1/4 lambda. Nah, kemudian langsung kita ubah, karena yang ditanyakan adalah lambda, maka lambda sama dengan 4 dikali L1. Kita lanjut ke sebelah, langsung kita substitusikan angka-angkanya. Lambda sama dengan 4 dikali L1 itu nilainya 0,19. Oke, baik. Sekarang dikalikan 4 kali 0,9 itu hasilnya 0,76 meter. Bagaimana? Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Baiklah, selanjutnya ada pemantulan bunyi. Di sini ada 3 bagian yang akan kita pelajari, yaitu hukum pemantulan bunyi, yang kedua macam-macam bunyi, dan ketiga pemanfaatan pemantulan bunyi. Yang pertama, hukum pemantulan bunyi. Berdasarkan gambar yang tersedia, hukum pemantulan bunyi itu yang pertama, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal itu terletak pada bidang yang sama. Yang kedua, sudut datang itu sama dengan sudut pantul, sesuai seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Contohnya ketika kita berteriak, suara pantulannya berbeda sedikit dengan suara aslinya. Kemudian ada gema, di mana gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Contohnya ketika kita teriak-teriak di tebing yang tinggi. Nah, kayak seakan-akan suara ini ada yang ngikutin gitu. Yang ketiga ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi ketika dinding pemantul letaknya sangat dekat dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantul ini hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, yang terakhir ada pemanfaatan pemantulan bunyi. Nah, pemanfaatan pemantulan gelombang bunyi ini digunakan oleh manusia untuk mengukur panjang gua dan kedalaman laut atau danau. Caranya mengirimkan bunyi dan mengukur waktu perjalanan bunyi datang dan bunyi pantul menggunakan persamaan S sama dengan setengah V dikali T, di mana S merupakan jarak sumber bunyi dengan bidang pantul, atau mungkin nanti bisa juga kedalaman laut. V itu merupakan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan T merupakan waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat. Dan sama seperti sebelumnya, kita membahas lagi satu contoh soal biar lebih bisa memahami. Berdasarkan soal, akan kita cari apa saja yang bisa diketahui di situ. Nah, di soal itu adalah pantulan bunyi diterima setelah 5 sekon. Oke, di sini kita dapat poin yang pertama. Berarti 5 sekon merupakan T atau waktu. Jadi kita tulis T sama dengan 5 sekon. Kemudian bila cepat rambat bunyi di laut 1500 meter per sekon, berarti cepat rambat itu merupakan V sama dengan 1500 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah maka dalamnya laut yang terukur adalah, tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa dalamnya laut atau jaraknya sumber bunyi dengan bidang pantul itu simbolnya adalah S. Rumusnya S. Nah, untuk rumusnya S itu sama dengan V kali T per 2 atau setengah V dikali T. Oke.
Kita lanjut ke sebelah, kita langsung saja substitusikan angka-angkanya. V tadi itu nilainya 1500 dikalikan dengan T yang nilainya 5 sekon dibagi 2. 1500 dikali dengan 5, 7.500 dibagi 2. Nah, 7.500 dibagi 2 hasilnya 3.750 meter. Oke, mudah ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bunyi dalam kehidupan sehari-hari, nah sekarang kita akan membahas bunyi dan sistematikanya pada diri kita sendiri atau pada manusia. Nah, pendengaran pada manusia itu sebenarnya apa? Silakan kakak-kakak perhatikan gambar anatomi telinga di situ. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, yang pertama perhatikan terlebih dahulu telinga luar, di mana telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang merupakan tulang rawan yang elastis. Kemudian ada telinga tengah, biasanya telinga tengah ini disebut rongga timpani. Telinga tengah itu merupakan bilik kecil yang mengandung udara. Rongga ini terletak di sebelah dalam membran timpani atau gendang telinga. Di sebelah depan telinga tengah itu terdapat saluran eustasius yang menghubungkan rongga dengan faring. Saluran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dengan udara di dalam telinga tengah. Nah, selanjutnya telinga dalam. Rongga telinga dalam ini terdiri atas berbagai rongga yang menyerupai saluran-saluran dalam tulang temporalis. Rongga-rongga ini disebut labirin tulang dan dilapisi membran yang membentuk labirin membranosa. Cairan dalam labirin membranosa disebut endolimfa dan di luar labirin membranosa disebut perilimfa. Kemudian ada yang namanya saraf pendengaran, yang dimana saraf pendengaran ini sendiri terdiri atas 2 bagian. Salah satunya berkaitan dengan bagian vestibuler rongga telinga dalam yang berhubungan dengan keseimbangan. Serabu-serabu saraf ini bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medulla oblongata, kemudian bergerak ke cerebellum. Bagian cochlearis pada nervus auditorius adalah saraf pendengar yang sebenarnya. Cedera pada saraf cochlearis akan mengakibatkan ketulian saraf. Nah, bahaya banget nih. Makanya, untuk pendengaran harus tetap kita jaga baik-baik. Cedera pada saraf vestibularis akan menimbulkan vertigo. Oke, kita udah lihat nih struktur telinga manusia itu sendiri yang dimana tadi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita akan mempelajari mekanisme mendengar pada manusia. Nah, proses mendengar manusia itu ada beberapa tahap. Yang pertama, lubang telinga itu menerima gelombang dari sumber suara. Nah, gelombang sumber suara ini masuk ke dalam telinga menggetarkan gendang telinga. Hasil getaran tersebut itu ditransmisi melintasi telinga tengah. Lalu telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustasius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea berisi cairan limfa. Kemudian getaran ini ditransmisikan ke dalam cairan limfa yang berada di dalam koklea. Di bagian dalam ruangan koklea itu terdapat organ korti. Organ ini berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka di mana berfungsi sebagai reseptor. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Nah, berbeda lagi nih dengan pendengaran pada hewan. Beberapa hewan mamalia itu menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterima. Sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik disebut sistem sonar.
Kita akan membahas mekanisme pendengaran dua hewan, yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Yang pertama, perhatikan gambar kelelawar terlebih dahulu. Kelelawar ini sendiri merupakan hewan nokturnal. Nah, di mana nokturnal itu adalah makhluk yang aktif pada malam hari. Kelelawar itu menggunakan sistem sonar yang dimilikinya untuk memburu mangsa. Sistem sonar pada kelelawar disebut echolocation. Dengan kemampuan ini, kelelawar pada awalnya mengeluarkan suara frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Suara tersebut kemudian memantul kembali ketika ada sesuatu di depannya. Dengan cara itulah kelelawar mampu menentukan lokasi mangsanya meski suasananya gelap. Suara yang diproduksi kelelawar ini itu ternyata tidak bisa didengar oleh manusia. Karena kemampuan kelelawar tadi itu sensitif karena mampu mendeteksi benda yang sangat tipis. Kemudian lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini terdapat kantong-kantong kecil berisi udara. Nah, lumba-lumba itu juga menggunakan sistem sonar untuk berkomunikasi. Lumba-lumba mampu saling berkirim pesan meski terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan jika ada bahaya. Keren ya? Oke, baiklah, tadi Ustazah udah menjelaskan mekanisme pendengaran pada manusia, struktur telinga seperti apa, pemanfaatan bunyi, kemudian mekanisme mendengar pada hewan. Nah, sekarang waktunya adalah mengerjakan tugas 2 nomor yang akan Ustazah tunggu sampai nanti jam 9 malam, dikumpulkan, difoto seperti biasa, diupload di Google Classroom. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apabila ada kebingungan atau yang ingin ditanyakan langsung segera hubungi Ustazah ya.